Bagaimana sih caranya supaya reel kita cepat monet? Ini adalah tips ya teman-teman yang saya dapatkan dari beberapa video. Oke, sebelum itu teman-teman, selamat datang kembali lagi bersama saya Timon Adioso. Hari ini secara khusus kita akan bahas tentang tips akun Facebook Pro ya teman-teman. Bagaimana caranya reel kita cepat monet atau video VOD kita cepat monet, in-stream kita cepat monet seperti itu. Ini saya coba rangkum teman-teman dari beberapa informasi orang lain ya. Ini informasi dari orang lain, tapi saya pikir-pikir benar juga. Tapi saya pikir-pikir lagi, kenapa melakukan itu? Kayak gitu kan. Nah, gini, teman-teman, untuk supaya in-stream atau reel kita cepat monet, tahap pertama itu jangan buru-buru, jangan cepet-cepet ubah ke Facebook Pro. Kenapa jangan buru-buru ubah ke Facebook Pro? Kita fokus dulu ke member atau anggota, atau kita ajak berteman sama orang dulu. Jadi kalau akun kita belum Facebook Pro, itu biasanya kan kita bisa ADD ya, ajak orang berteman gitu kan. Tapi kalau ubah ke Facebook Pro, kita nggak bisa ajak orang berteman. Biasanya saling fallback kayak gitu kan. Nah, ini teman-teman yang mengakibatkan untuk penambahan jumlah pertemanan kita sangat lambat. Kalau kita udah ubah ke Facebook Pro, kita untuk mendapatkan followers itu kan agak lambat. Tapi kalau kita ajukan pertemanan, pada saat kita ajukan pertemanan, kita belum akun Facebook Pro, biasanya orang ada notif ya, si A ngajukan pertemanan, dia akan balik berteman sama kita, gitu kan. Nah, secara otomatis kan maksimalnya adalah 5.000 teman-teman. Nah, setelah 5.000 baru kita ubah ke Facebook Pro. Ini alasan kalau menurut saya masuk akal juga teman-teman. Supaya apa? Cepat mencapai 5.000-nya. Biasanya kan teman-teman untuk mencapai 5.000 pertemanan atau followers kan susah sekali ya. Dengan cara ini aja, udah teman-teman udah mencapai 5.000 baru ubah ke Facebook Pro gitu. Tapi kalau saya pribadi beda. Kenapa saya pribadi beda? Gini. Untuk mengejar followers, untuk mengejar pertemanan yang ngikutin akun kita, itu mudah sebenarnya teman-teman. Mau Facebook Pro-nya diubah sekarang, mau diubah Facebook Pro-nya tahun depan, itu tergantung teman-teman. Kalau saya pribadi, mulai awal langsung saya rubah ke Facebook Pro. Kenapa? Gini, kita mendapatkan followers pertemanan itu bukan hasil kita ajukan pertemanan sama orang baru dia berteman balik sama kita, bukan hasil itu. Tapi hasil mereka itu nontonin video kita. Nah, dimana kita sajikan video yang menarik, kualitas video yang bagus, mereka suka sama video kita, mereka ngefollow akun kita. Kalau udah itu kita lakukan, gak usah dikejar-kejar. Followers, pertemanan itu akan bertambah dengan cepat. Bahkan saya sekarang itu jumlah pertemanan saya satu hari itu 1.000. Ya, yang bertambah 1.000. Sekarang udah mencapai 64.000 kan. Pada saat saya awal-awal tuh 40.000 lebih. Di Januari 2024 itu hanya 40 ribuan lebih. Sekarang udah 60.000 lebih. Itu apa? Saya fokus di kontennya, fokus di hasil karya, supaya orang suka sama video kita. Oke, kita abaikan itu. Kita anggap cara ini efektif. Cara yang kedua gini teman-teman. Ada orang yang beranggapan kayak gini. Jangan ubah dulu ke Facebook Pro. Ya, kita fokus dulu bikin konten. Ya, bikin konten yang menarik. Jangan ubah Facebook Pro dulu. Jadi kita bikin konten itu sebanyak mungkin supaya orang suka, supaya mereka ajukan pertemanan sama kita, supaya pertemanan kita sampai 5.000. Nah, baru nanti kalau udah tercapai, baru kita ubah ke Facebook Pro. Nah, kalau ini saya nggak setuju teman-teman. Kenapa saya bilang nggak setuju? Gini, usia Facebook Pro kita pada saat mengajukan monetisasi itu berpengaruh loh. Ya, minimal itu kalau setahu saya minimal 2 bulan. Kalau usianya masih di bawah 1 bulan, biasanya Facebook Pro kita yang baru kita rubah itu biasanya nggak disetujui. Karena akun baru gitu. Baru dirubah ke Facebook Pro. Nah, saran saya teman-teman, mulai awal ubah aja. Karena gini, kita nggak bakal tahu ya, dari video yang kita upload, yang bakal viral tuh yang mana. Yang bakal naik trending tuh yang mana. Kita nggak bakal tahu. Nah, saran saya mulai awal, langsung aja teman-teman ubah ke Facebook Pro. Karena apa? Saya pengalaman ya, pada saat saya ngupload video kemarin itu, pada saat di awal-awal, saya baru ngupload 4 video. Dari 4 video saya ini ada yang viral. Ada yang mencapai 100.000 penonton teman-teman. Bayangkan 100.000 penonton. Kalau saya nggak rubah ke Facebook Pro, ya pada saat persyaratannya udah terpenuhi semua, ya kan harusnya jam tayangnya masuk kan. Karena nggak saya rubah ke Facebook Pro, jam tayangnya nggak masuk. Nah, makanya saya bilang, teman-teman nggak usah mikirkan jumlah followers. Nggak usah mencapai jumlah followers masuk dulu, baru teman-teman ubah ke Facebook Pro. Mulai awal ubah aja. Nah, di sini kita sajikan kualitas konten yang bagus. Saya itu pengalaman teman-teman.
Jadi kalau kita belum ubah ke Facebook Pro, nanti iklan in-stream kita persyaratan 60.000 menit itu nggak masuk. Bahkan pada saat kita ngupload video-video real, nggak kebaca sama Facebooknya teman-teman. Kalau udah nggak kebaca, ya kita nggak bisa dimonet, kita nggak dapat undangannya. Saran saya mulai awal ubah aja kayak gitu. Kalau ini saya nggak setuju ya. Tapi kalau untuk mencari pertemanan yang tadi, mungkin saya masih setuju. Yang kedua ini saya nggak setuju. Nah, kembali lagi buat teman sekalian di sini. Target teman-teman untuk berkonten kreator tuh apa? Kalau target teman-teman itu hanya sebagai sebatas monetisasi, yang penting udah bisa monet, yang penting udah ada dolarnya, itu kalau menurut saya percuma. Dan itu terbukti ya. Ada beberapa konten kreator targetnya apa? Hanya monet doang. Di YouTube sama juga. Jadi antara Facebook dan YouTube sama juga. Ada beberapa orang itu yang mentargetkan yang penting monet doang. Setelah monet meringis. Kenapa? Dolarnya cuma 0,01. Bahkan untuk mencapai $1 itu sakit sekali. Nah, kalau untuk mencapai $1 aja sakit sekali, buat apa akun kita dimonet? Buat apa? Nggak ada gunanya. Karena apa? Nggak ada penghasilan di situ. Makanya berulang kali saya bilang buat teman sekalian, tahap awal, tahap pertama, nggak usah mikirin ini itu. Fokuslah ke hasil konten kreator kita. Fokuslah ke hasil karya kita. Jadi konten kita ini menarik nggak? Konten kita ini disukai banyak orang nggak? Kalau konten kita ini udah disukai banyak orang, hasil karya kita bagus, di-share banyak orang. Kalau di Facebook itu cara ngelihatnya konten kita bagus atau tidak, itu adalah dari jumlah share. Kalau jumlah share itu semakin meningkat teman-teman, berarti konten kita bagus. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau viewersnya besar, yang nge-share-nya nggak ada. Yang nge-share nggak ada, saya yakin berarti orang itu nggak suka sama video kita. Dia nonton video kita itu karena tidak sengaja. Karena mungkin kalau video real itu biasanya kalau durasi 5 detik atau di bawah 5 detik itu kan karena scroll nggak sengaja nonton teman-teman, view-nya gede tapi nggak ada yang nge-share, interaksi nggak ada, berarti konten kita nggak bagus. Makanya berulang kali saya katakan buat teman-teman, tahap awal menjadi seorang konten creator adalah apa? Tentukan temanya dulu yang tepat. Tentukan tema yang tepat, targetnya yang tepat. Kira-kira orang ini sukanya apa? Kira-kira skill kita apa? Hobi kita apa yang bermanfaat buat banyak orang? Karena kita jadi konten kreator tuh hanya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah konten menghibur, ya teman-teman bikin konten-konten melucu. Pilihan yang kedua adalah teman-teman bikin konten yang benar-benar edukatif, ya, informasi, edukasi. Nah, kalau teman-teman udah memilih salah satunya, tekunin. Dan kontennya fokus ke satu niche, jangan nyampur-nyampur. Hari ini ngomong apa, besok konten apa, dan terlebih lagi kita bukan artis ya. Teman-teman jangan asal ngeplok, "Hai, saya ada di sini. Halo teman-teman, halo gini-gini." Nggak perlu, nggak penting teman-teman. Saya pribadi jujur teman-teman. Tapi ada yang bilang kayak gini, "Bang Timon, kalau bermain media sosial itu untuk hiburan, untuk seneng-seneng aja." It's okay, silakan. Kalau teman-teman untuk hiburan, untuk suka-suka silakan. Tapi jangan banyak menuntut. Nah, ada yang bilang, "Bang, kalau kita main media sosial itu untuk hiburan aja. Nanti nambah nilai plusnya itu kalau kita bisa berpenghasilan, yang penting kita hiburan dulu." Ya, is oke, silakan aja. Tapi jangan menuntut lebih kalau semuanya konten kita nggak naik-naik, ya. Tapi ada beberapa orang yang gitu teman-teman, yang penting hiburan. Tapi biasanya orang yang hiburan kayak gini biasanya yang orang suka-suka, satu, orangnya lucu. Yang kedua, orangnya cantik atau ganteng, face-nya menarik. Atau teman-teman humoris, atau pinter ngomong, bergaulnya pinter. Nah, ini mempengaruhi ya, ini mempengaruhi. Beda lagi dengan orang-orang yang memang punya target teman-teman. Kalau ini orang-orang yang pokoknya suka-suka dia, tapi kontennya bisa naik, itu ada juga. Jadi sekali lagi buat teman sekalian, jangan ngejar jumlah followers dulu, jangan ngejar jumlah viewers dulu, jangan ngejar monet dulu. Yang terpenting adalah perbaiki terus kualitas konten teman-teman.